Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan share ya, sehingga kita lebih semangat lagi buat nge-review film-film kalian. Oke, lanjut. Di awal cerita, seorang pemuda bernama Wesley Gibson hanyalah seorang karyawan lugu yang bekerja sebagai akunting. Ia sering menjadi bulan-bulanan atasan dan teman kerjanya. Sedangkan bosnya, Wesley, selalu meminta laporannya diselesaikan secepatnya. Sesampainya di supermarket, Wesley selalu membeli obat antidepresan, dan Barry pun datang ingin membeli minuman soda seketika dompet Barry ketinggalan, dan Wesley pun membayarkan belanjaannya. Di satu sisi, Wesley selalu minum obat antidepresi ketika ia merasa stres. Suatu malam di apotek, Wesley sedang membeli obat antidepresi untuk mengatasi stresnya. Dia bertemu dengan seorang wanita misterius yang bernama Fox, mengatakan kepadanya bahwa ayahnya adalah seorang pembunuh yang elit yang tewas sehari sebelumnya, dan Wesley adalah target berikutnya. Kemudian Cross, orang yang membunuh ayah Wesley, datang untuk membunuh Wesley. Terjadi baku tembak antara Cross dan Fox. Kemudian terjadi kejar-kejaran di jalanan Chicago, dan mereka pun lolos dari kejaran Cross. Fox membawa Wesley ke markas persaudaraan, tempat para pembunuh sejak 1000 tahun lalu. Di markas persaudaraan, Wesley bertemu dengan pemimpin kelompok yang bernama Sloan. Ia meminta Wesley untuk mengikuti jejak ayahnya sebagai seorang pembunuh. Sloan menyuruh Wesley untuk menembak sayap lalat yang ada di tempat sampah. Ketika ia menolak, salah satu anggota menodongkan pistol di kepalanya. Itu membuat Wesley menjadi panik. Sloan mengatakan bahwa ia mampu melakukan itu karena jantungnya berdetak 400 kali per detik ketika ia stres dan panik. Denyut jantung meningkat secara drastis dan adrenalin menghasilkan kekuatan super. Kecepatan dan refleks terlihat ketika ia berhasil menembak sayap lalat. Ikatan persaudaraan bisa mengajari untuk mengontrol kemampuan ini, sehingga Wesley dapat mengikuti jejak ayahnya sebagai seorang pembunuh. Wesley menolak dan melarikan diri dalam ketakutan. Gibson bangun keesokan harinya, berharap semuanya mimpi. Tapi ia menemukan pistol milik ayahnya dan kemudian ia menyembunyikannya di toilet. Wesley kembali bekerja ketika akhirnya ia menemukan beberapa juta dolar dalam rekening bank miliknya. Dia mengkritik bosnya di depan seluruh pegawai kantor, dan saat berjalan keluar, dia memukul wajah Barry dengan keyboard komputer. Wesley kemudian melihat foto dirinya dan Fox di halaman depan beberapa surat kabar sebagai buronan yang dicari ketika peristiwa di apotek. Fox pun menunggu di luar untuk membawa kembali ke markas persaudaraan di sebuah pabrik tekstil sederhana. Tenun kain akan membuat kode-kode yang berisi nama target yang akan dibunuh. Di pabrik tekstil tersebut, Wesley dilatih dengan keras untuk menjadi seorang pembunuh seperti ayahnya. Beberapa waktu kemudian, ketika pelatihan selesai, Wesley diberikan perintah untuk membunuh orang lain dari Loom of Fate. Alat tenun memberikan nama-nama dari target melalui kode biner tersembunyi. Pada saat tugas pertamanya, Wesley ragu-ragu untuk membunuh sasarannya. Dia mengatakan kepada Fox bahwa tidak benar membunuh seorang tanpa mengetahui tentang mereka atau mengapa mereka pantas untuk dibunuh. Fox kemudian menceritakan tentang kisah masa kecilnya tentang seorang hakim yang menangani kasus sensitif, dan hakim telah memerintahkan terdakwa untuk dibunuh. Seorang pembunuh bayaran memegang gadis kecil tersebut dengan todongan pisau saat ia menunggu ayahnya untuk kembali ke rumah. Si pembunuh kemudian membunuh ayahnya dengan cara membakar hidup-hidup di depan gadis kecil tersebut. Fox menjelaskan bahwa orang yang membunuh hakim tersebut telah ditargetkan oleh persaudaraan beberapa minggu sebelum peristiwa pembakaran tersebut. Tapi anggota pembunuh mereka telah gagal untuk melaksanakan tugasnya. Fox kemudian memberitahu Wesley tentang semboyan dari persaudaraan, bunuh satu dan mungkin menyelamatkan ribuan. Setelah mendengarkan cerita tersebut, Wesley akhirnya berhasil membunuh target dengan peluru yang melintas menikung dari tembakannya. Setelah selesai mengerjakan misi pertamanya,
dia mendatangi Sloan untuk mendapatkan misi selanjutnya. Dia berharap mendapatkan misi untuk membunuh Cross, tetapi malah mendapatkan misi membunuh orang lain. Singkat cerita, dia pun pergi untuk melakukan misi keduanya, dan misinya pun berhasil. Di saat Fox mencari mobil, Wesley pun menunggu. Seketika, dia bertemu dengan Cross dan terjadi baku tembak serta kejar-kejaran. Sesampainya di gedung tua, Wesley tidak sengaja menembak rekannya, Fox, sehingga Fox dan temannya membawa rekannya yang tertembak ke tempat pemulihan, tetapi rekannya pun meninggal. Wesley pun menganalisis peluru yang sempat tertembak di lengannya. Dia menemukan bahwa pembuat peluru tersebut adalah Pewarski, pembuat peluru yang tinggal di bagian timur Moravia. Wesley dan Fox segera melakukan perjalanan ke sana dan menangkap Pewarski dan memerintahkan Pewarski untuk mengatur pertemuannya dengan Cross. Wesley melihat Cross di dalam kereta yang akan berangkat. Kemudian, ia masuk ke dalam kereta tersebut tanpa ditemani Fox. Fox mencuri mobil dan menabrakkan ke keretanya. Akhirnya keretanya tergelincir saat mencapai jembatan di atas jurang yang dalam. Di saat Wesley hampir jatuh ke dalam jurang, tetapi Cross menangkap tangannya, menyelamatkan nyawa anaknya. Setelah Cross menyelamatkan hidup Wesley dengan mencegah dia dari jatuh ke dalam jurang, Wesley menembaknya. Sebelum mati, Cross mengatakan bahwa dia adalah ayah kandung Wesley dan persaudaraan telah berbohong kepadanya. Fox menegaskan hal ini dengan menjelaskan bahwa Wesley direkrut karena ia satu-satunya orang yang tidak bisa dibunuh Cross karena Wesley adalah anak kandungnya. Fox kemudian memberitahu Wesley tentang urutan pembunuhan selanjutnya dan target selanjutnya adalah Wesley. Fox mengangkat pistolnya untuk menembak Wesley, tapi Wesley lolos dengan menembak kaca di bawah dan terjun ke sungai di bawah. Di saat Wesley terbangun, dia sudah ada di sebuah apartemen di seberang jalan dari apartemen tempat ia tinggal dengan mantan kekasihnya. Dia diselamatkan oleh Pewarski. Setelah memeriksa apartemen, ia menemukan barang-barang milik ayahnya. Wesley pun melihat foto-foto dirinya ketika ia masih kecil. Ayahnya selalu memantau dia seumur hidupnya. Pewarski memberi Wesley selembar kain tenun dan menyuruh dia untuk memecahkan kode itu. Wesley terkejut menemukan nama Sloan dalam tenunan tersebut. Pewarski menjelaskan bahwa Sloan mulai menargetkan keuntungan setelah menemukan bahwa ia ditargetkan oleh mesin tenun takdir dan tidak memberitahu anggota persaudaraan bahwa mereka sekarang tidak lebih dari pembunuh bayaran. Cross menemukan kebenaran dan mulai membunuh anggota persaudaraan untuk menjauhkan mereka dari anaknya. Sejak saat itu, Sloan telah menggunakan perintah pembunuh palsu untuk mengarahkan persaudaraan sebagai pembunuh kontrak semata. Wesley menyadari bahwa Cross tidak pernah benar-benar mencoba untuk membunuh dirinya. Dalam pertemuan mereka sebelumnya, ia telah membunuh anggota kelompok persaudaraan untuk menjauhkan mereka dari Wesley. Pewarski berangkat setelah memberikan tiket pesawat kepada Wesley. Ia menyatakan bahwa ayahnya hendak dirinya hidup bebas dari kekerasan. Sambil menjelajahi apartemen, Wesley menemukan sebuah kamar rahasia yang merupakan tempat senjata dan peta milik ayahnya. Dia bahkan menemukan pasokan pembasmi bom yang dibuat dari tikus. Ia menyadari bahwa bom tikus tersebut telah dipelajari oleh ayahnya. Wesley pun kemudian menyusun rencana untuk balas dendam kepada Sloan dan persaudaraan. Dengan sangat marah, Wesley menyerang pabrik tekstil yang merupakan benteng persaudaraan dan pertempuran berjalan menewaskan hampir setiap anggota persaudaraan. Setelah memasuki kantor Sloan, ia mengungkapkan penipuan Sloan kepada para pembunuh yang ada di ruangan. Dia kemudian mencoba untuk membunuh Sloan, tetapi dihadang oleh Fox. Fox bertanya kepada Sloan, apakah semua itu benar? Sloan kemudian mengungkapkan bahwa semua nama mereka telah muncul di mesin tenun, dan ia harus mengambil tindakan untuk melindungi mereka. Dia kemudian menjelaskan bahwa jika mereka benar-benar percaya
dan mematuhi kode mesin tenun, maka mereka harus membunuh diri mereka sendiri. Jika tidak, mereka harus membunuh Wesley. Namun Fox yang percaya dan mematuhi kode dari mesin tenun menembak dengan peluru berbelok yang membunuh semua anggota persaudaraan di dalam ruangan, termasuk dirinya sendiri. Sebelum peluru mengenai dirinya, Fox melemparkan pistol kepada Wesley untuk membunuh Sloan. Sloan berhasil melarikan diri dan Wesley menghancurkan mesin tenun takdir. Singkat cerita, Wesley kembali dengan tanpa uang sepersen pun dan tanpa tujuan. Seorang pria kemudian terlihat di depan komputer, mirip seperti Wesley di awal film. Sloan muncul dengan menodongkan pistol di belakang kepala pria itu. Pada saat itu, orang itu berbalik dan ternyata adalah umpan. Sloan melihat ke bawah dan menyadari dia berdiri di atas tanda X. Dia kemudian menodong dan berkata, "Oh, fuck." Kemudian Wesley menembaknya dari jarak jauh. Dan film pun berakhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya, supaya kami lebih semangat lagi buat nge-review film lainnya. Komen juga film apalagi yang mau direview buat kalian semua.